Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Dwi Lukmanul Hakim. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan sebagai responsi untuk mata kuliah elektronika daya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep tegangan listrik, arus listrik, daya listrik, serta contoh-contohnya. Yang pertama, tegangan listrik. Tegangan listrik didefinisikan sebagai perbedaan energi potensial listrik per unit muatan antara dua titik dalam rangkaian. Ini menggambarkan seberapa besar dorongan yang diberikan untuk menggerakkan muatan listrik. Satuan dari tegangan listrik adalah volt atau V. Nah, rumus untuk tegangan listrik adalah V sama dengan W per Q, di mana V adalah tegangan, W adalah energi dalam joule, dan Q adalah muatan dalam kolom. Contohnya adalah, jika Anda memiliki sebuah baterai dengan tegangan 12 volt, ini berarti terdapat perbedaan potensi 12 volt antara terminal positif dan negatif. Jika Anda menghubungkan baterai ini ke rangkaian, dorongan listrik yang diberikan adalah 12 volt. Selanjutnya ada arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik yang melalui suatu titik dalam rangkaian listrik dalam waktu tertentu. Ini menunjukkan seberapa banyak muatan yang bergerak. Satuan dari arus listrik adalah ampere atau disimbolkan A. Rumus dari arus listrik adalah I sama dengan Q per T, di mana I adalah arus, Q adalah muatan dalam kolom, dan T adalah waktu dalam detik. Contoh dari arus listrik adalah, jika sebuah rangkaian lampu mengalirkan arus sebesar 3 ampere, ini berarti 3 kolom muatan listrik mengalir melalui rangkaian tersebut setiap detik. Selanjutnya ada daya listrik. Daya listrik adalah laju penggunaan energi listrik dalam suatu rangkaian. Ini menunjukkan seberapa cepat energi digunakan untuk melakukan kerja. Satuan dari daya listrik adalah watt atau disimbolkan dengan W. Rumus dari daya listrik adalah P sama dengan P kali I, di mana P adalah daya, P adalah tegangan, dan I adalah arus. Contohnya, jika sebuah lampu beroperasi pada tegangan 220 volt dan arus sebesar 0,5 ampere, maka daya yang digunakan oleh lampu tersebut adalah P sama dengan P kali I. P sama dengan 220 volt kali 0,5 ampere, sama dengan 110 watt. Ini berarti lampu tersebut menggunakan 110 watt energi listrik saat beroperasi. Nah, hubungan antara ketiga konsep tadi adalah tegangan memberikan dorongan untuk arus mengalir, arus yang mengalir mempengaruhi berapa banyak daya yang digunakan dalam rangkaian. Kesimpulannya, tegangan atau V adalah dorongan listrik atau volt, arus atau I adalah aliran muatan, daya atau P adalah energi yang digunakan per satuan waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara sumber tegangan listrik dan sumber arus listrik. Yang pertama, sumber tegangan listrik. Sumber tegangan listrik didefinisikan sebagai perangkat yang menyediakan perbedaan potensial listrik antara dua titik. Sumber ini menciptakan dorongan yang mendorong muatan listrik untuk mengalir dalam rangkaian. Contoh dari sumber tegangan listrik adalah baterai, generator, adaptor listrik adalah sumber tegangan. Misalnya, baterai AA memiliki tegangan 1,5 volt. Karakteristik dari sumber tegangan listrik adalah menyediakan tegangan tetap atau DC atau berubah-ubah atau AC. Arus yang mengalir bergantung pada resistansi dalam rangkaian dengan hukum Ohm, yaitu I sama dengan P per R. Selanjutnya adalah sumber arus listrik. Sumber arus listrik didefinisikan sebagai perangkat yang mengontrol dan menyediakan aliran arus listrik yang konstan pada suatu rangkaian, terlepas dari perubahan resistansi. Contohnya adalah sumber arus konstan biasanya digunakan dalam aplikasi laboratorium atau sistem pengisian, seperti charger yang dirancang untuk memberikan arus tetap. Karakteristiknya adalah menyediakan arus tetap meskipun tegangan mungkin bervariasi tergantung pada beban. Cocok untuk aplikasi yang memerlukan aliran arus yang stabil, seperti pengisian baterai. Nah, kesimpulannya adalah sumber tegangan memfokuskan pada penyediaan perbedaan potensial untuk mendorong arus. Sumber arus memfokuskan pada penyediaan aliran arus yang konstan, terlepas dari perubahan beban dalam rangkaian. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan komponen elektronik pasif dan pasif serta contohnya. Yang pertama, elektronik aktif. Elektronik aktif didefinisikan sebagai komponen yang dapat mengontrol aliran arus dalam suatu rangkaian. Mereka memerlukan sumber daya eksternal untuk berfungsi dan dapat memperkuat sinyal. Karakteristiknya adalah dapat menghasilkan atau memperkuat sinyal, memerlukan sumber energi untuk beroperasi,
dan dapat mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya yaitu transistor, dioda, IC atau integrated circuit, dan sumber tegangan. Selanjutnya ada komponen elektronik pasif. Didefinisikan sebagai komponen yang tidak dapat mengontrol aliran arus secara aktif. Mereka tidak memerlukan sumber daya eksternal untuk berfungsi dan biasanya hanya menyimpan atau mengalirkan energi. Karakteristiknya adalah tidak dapat memperkuat sinyal, tidak memerlukan sumber energi tambahan untuk beroperasi, dan umumnya hanya menyimpan atau mengalirkan energi listrik saja. Contohnya yaitu resistor, kapasitor, induktor, dan kabel atau konektor. Kesimpulannya adalah komponen aktif dapat mengontrol dan memperkuat sinyal, memerlukan energi eksternal, dan pasif tidak dapat mengontrol sinyal dan tidak memerlukan energi eksternal untuk beroperasi. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan karakteristik dari komponen dioda beserta fungsinya. Karakteristik dioda yaitu yang pertama, arah aliran arus. Dioda hanya memungkinkan arus listrik mengalir pada satu arah dari anoda positif ke kanoda yang negatif. Ini menjadikannya komponen unidireksional. Selanjutnya yang kedua, tegangan maju atau forward voltage. Dioda memiliki tegangan maju minimum yang diperlukan untuk mulai mengalirkan arus. Biasanya berkisar antara 0,6 hingga 0,7 volt. Untuk dioda, silikon ini disebut sebagai tegangan ambang. Selanjutnya ada tegangan mundur atau reverse voltage. Dioda dapat menahan tegangan mundur hingga batas tertentu yang disebut tegangan balik maksimum atau reverse breakdown voltage. Jika tegangan mundur melebihi nilai ini, dioda dapat rusak. Selanjutnya ada arus maju atau forward current. Dioda memiliki batasan arus maksimum yang dapat mengalir dalam kondisi maju yang dikenal sebagai arus maksimum atau forward current. Melebihi nilai ini dapat merusak dioda. Selanjutnya ada fungsi dioda. Yang pertama yaitu penyearah atau rectifier. Dioda digunakan untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah atau DC. Ini banyak digunakan dalam adaptor dan charger. Selanjutnya sebagai pengaman atau protection, dioda dapat melindungi rangkaian dari tegangan mundur yang berlebihan dengan membiarkan arus mengalir ke arah yang sama. Selanjutnya ada deteksi sinyal. Dalam radio dan komunikasi, dioda digunakan untuk mendeteksi sinyal yang dibawa. Selanjutnya ada pengatur tegangan. Dioda Zener, jenis khusus dioda, digunakan untuk menjaga tegangan tetap stabil dalam rangkaian. Dan yang terakhir sebagai pengalihan sinyal. Dioda digunakan dalam rangkaian switching untuk mengalirkan sinyal dari satu jalur ke jalur yang lainnya. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan karakteristik dari komponen transistor beserta fungsinya. Yang pertama itu ada tipe transistor. Ada dua jenis utama transistor, yaitu transistor bipolar atau BJT, terdiri dari 3 lapisan semikonduktor. Yang pertama emitter, base, kolektor, dan dapat berfungsi sebagai amplifier atau switch. Selanjutnya ada transistor efek medan atau FET, terdiri dari saluran semikonduktor yang dikontrol oleh medan listrik dengan jenis umum seperti MOSFET dan GPAT. Selanjutnya ada penguatan arus. Transistor dapat memperkuat arus listrik, misalnya dalam BJT, arus yang kecil dibasis dalam mengendalikan arus yang lebih besar antara emitter dan kolektor. Lalu ada mode operasi. Transistor dapat beroperasi dalam 3 mode. Yang pertama, mode cut off atau transistor tidak mengalirkan arus atau sedang off. Selanjutnya mode aktif. Transistor berfungsi sebagai amplifier, dan yang terakhir yaitu mode saturasi. Transistor mengalirkan arus maksimum. Yang keempat ada tegangan dan arus. Transistor memiliki karakteristik spesifik untuk tegangan dan arus pada terminalnya, seperti tegangan basis emitter dan arus kolektor. Lalu ada frekuensi operasi. Transistor memiliki batas frekuensi maksimum di mana ia dapat beroperasi secara efektif, dikenal dengan frekuensi cut off. Lalu saya akan menjelaskan tentang fungsi dari transistor. Yang pertama ada amplifikasi. Transistor digunakan untuk meningkatkan kekuatan sinyal seperti dalam rangkaian audio dan radio. Selanjutnya ada switching. Transistor dapat berfungsi sebagai saklar untuk menghidupkan dan mematikan aliran arus dalam rangkaian.
digunakan dalam sirkuit logika dan pengontrol daya. Selanjutnya ada oscillator. Transistor dapat digunakan dalam rangkaian oscillator untuk menghasilkan sinyal gelombang kontinu seperti pada pemancar radio. Lalu ada regulasi daya. Dalam rangkaian regulator, transistor digunakan untuk mengontrol tegangan keluaran agar tetap stabil. Dan yang terakhir, transistor sebagai penguat operasional. Dalam rangkaian penguat, transistor digunakan untuk memperkuat sinyal dari sensor atau sumber lainnya. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.